Ini anus, ini vagina. Seperti ini. Ya. Standar luka jahitan bisa sampai anus kalau pada orang melahirkan. Luka jahitan juga ini. Di persalinan akan ada khusus jahitan perineum. Ini sekarang akan kita lihat secara umum. Oke, kalau vagina berarti posisinya seperti ini ya. Iya. Oke, ya, sekarang kita sudah jelas bahwa ini adalah ada luka pasien pasca persalinan. Ya, ini anus. Ya, kalau ini sudah sampai ke derajat 3, di mana sudah dinding anusnya sudah hampir kena. Ya, kalau sudah ini kita nggak boleh jahit sendiri, harus dirujuk. Kemudian hanya sampai derajat 2. Derajat 2 itu masih seperti ini. Ya, seperti ini. Itu derajat 2. Ini kalau sampai ini, ya sudah pada batas paling bawah, namanya sudah derajat 3. Oke. Sekarang persiapan alat yang kita gunakan adalah ya, pinset anatomis, nggak ada ujungnya. Ya, kemudian pinset chirurgis. Ya, pinset anatomis kita gunakan 2. Kemudian ya benang, ini benang perban. Ya, kemudian ada yang namanya nal. Apa ini? Pengalaman alat sudah loh. Apa ini namanya? Nal fooder. Ya, tangkai untuk memegang benang. Kemudian benang jahit. Ini benang jahitan biasa ya, bukan benang jahitan untuk luka ya. Ya, kemudian ini kita gunakan karena kita nggak membuat luka. Ya, kemudian jarum ada 2, jarum kulit dan jarum otot. Ini jarum kulit. Ya, jarum kulit bentuknya ada pipih. Ini bulat ya ini ya. Ya, kemarin sudah mengenal toh? Sudah ya, ini otot, ya ini otot, yang itu juga otot. Yang kulit, kelihatan ya? Kemudian ada kasa steril, ada ini jarum. Ya, ini hanya salah beberapa ukuran ya, tapi tidak lengkap. Kemudian ini yang namanya sufratul, jaring-jaring. Di sini sudah anti lengket pada luka. Yang kita gunakan adalah ini. Ya, ini sudah ada lapisan salepnya. Kalau masakan ini nggak perlu salep lagi. Sudah ada antibiotiknya, sini sudah ada. Ya, kemudian di sini sebenarnya kemisetin kalau salepnya sebenarnya ini. Ya, kemudian pinset, jarum, benang, gunting. Mana guntingnya nggak ada? Ini bukan gunting jahitan ini. Masih ada nggak? Nah, asli ada yang seperti ini. Ini benang jahitannya benar, ini bukan jahitan ini kan hanya di praktek mahasiswa. Ya, ini yang namanya benang berwarna hitam seperti ini. Ya, ini adalah benang silky atau benang hampir sama seperti benang kain. Ini harus diambil. Warnanya hitam. Kelihatan. Kalau yang ada benang yang lain nggak? Ada nggak? Tadi cuma ada yang satunya yang warnanya bening gitu. Ya, kita siapkan jarum, gunting. Ini guntingnya juga nggak ada gunting. Oh ini kalau ini gunting angkat jahitan ya ini ya, ujungnya ini. Ya.
Ini harusnya nggak boleh digunakan di sini. Ya, sekarang sudah kita siapkan alat. Ya, kemudian ada kasa, ada cairan ACR. Bengkoknya mana? Manunya mana? Kom. Kom yang kecilnya itu. Ya, ini kita isi dengan NaCl. Ya, karena ini adalah karet, maka harus kita ya ambil dengan menggunakan spet. Mana spetnya? Ini kasarnya bukan ini, nanti untuk nutup luka harusnya. Teramal kasanya ini sih kasarnya. Ada korenta enggak? Di setnya ada korenta apa enggak? Set anunya mana sih? Set ini mana? Ini adalah perlak untuk mengalasi luka. Kemudian APD ini harusnya lengkap. Yang namanya mau menjahit itu harus menggunakan APD lengkap, termasuk juga masker dan ini tutup kepala nggak harus karena di kamar operasi banyak. Kemudian memakai APD. Cuci tangan. Pakai perlak. Nah, kemudian ya, pasangkan perlak atau pengalas pada bagian yang akan kita lakukan penjahitan. Isi dengan kain supaya tidak mengalir. Oke. Nah, kemudian gunakan lampu sorot untuk membantu supaya jaringan terlihat dengan jelas. Ini nanti saya nggak tahu kalau nanti polanya di kebiasaan karena nggak lengkap alatnya. Ini nggak boleh megang alat pakai tangan kayak gitu, menghirup hantu pakai tangan nggak boleh. Ini jatuh, boleh digunakan? Boleh. Kalau masih ada. Ya, kecuali kalau lantainya sah nggak boleh ya. Buka dulu nih dok, kita dari bersihkan luka dulu ya. Oke, bersihkan luka dulu. Ini rangkaiannya jadi satu kalau di prakteknya yang namanya ada luka yang bersihkan luka kemudian ya kemudian anestesi untuk menyuntikkan dalam jaringan. Kemudian kita sambil sudah lampu nyala ya, inspeksi luasnya luka kira-kira seberapa. Buka dengan menggunakan kasa yang dibasahi dengan NaCl. Ya, bersihkan berjarak yang tidak terkontaminasi. Berarti pusatnya luka yang dibersihkan dulu. Buka dengan menggunakan tangan kiri membantu membuka, bersihkan dari dalam ke luar. Pastikan luasnya luka terlihat dengan jelas. Buang ke tempat sampah. Ambil kembali jika belum terlihat dengan jelas sampai luka benar-benar bersih. Ini NaCl sudah dalam komnya ya. Ya, baik. Ya, sudah kelihatan bahwa ini adalah luka sudah pada derajat butuh 2 lapis jahitan. Ya, kemudian sudah kita bersihkan. Kalau di teori membersihkan luka, kita bersihkan lukanya, maka kemudian tutup dengan menggunakan ya, sufratul. Ini terlalu lebar, tapi guntingnya nggak ada. Saya gunting dengan asal gunting, nanti guntingnya malah rusak. Ya, saya bagi dua masih bisa ya. Ini enggak segini mubadir. Karena yang penting area lukanya tertutup. Karena lukanya buka aslinya emang, tapi enggak ada luka yang tutup yang enggak ada, mesti dijahit. Kan harus dijahit dulu. Oke, di sini sudah dibersihkan, kemudian luka ditutup dengan sufratul, tutup dengan kasa, ya, kemudian berikan plester jika pada daerah yang terbuka. Karena luka secara umum, ini adalah vagina maka ya enggak mungkin kan di plester. Tapi kalau betul di checklistnya kan setelah
dibersihkan, tutup dengan Epavik, tutup dengan kasa, kemudian baru di daster atau menggunakan Epavik, atau kalau sekarang menggunakan perban yang tidak diangkat, di mana dia dilapisi dengan plastik yang namanya offside. Ya. Baik, ya sekarang sudah dibersihkan lukanya, maka bereskan kembali alat-alatnya. Ya. Kemudian buang ke tempat sampah infeksius, rendam ke dalam klorin. Ini pada luka terbuka secara umum tanpa membutuhkan jahitan. Tapi kalau kita butuh jahitan, maka setelah kita inspeksi luka kelihatan luasnya luka, kita mempersiapkan dulu obat anti nyeri. Ya, kita gunakan lidocaine 1%. Selain obat dan alat sudah disiapkan, kita tambahannya adalah lidocaine 1%. Ya. Ini juga tergantung luasnya luka. Nggak bisa mengatakan cukup 1 ampul. Luasnya berapa dulu? Kalau luasnya luka sekian, ya 1 ampul masih bisa. Tapi kalau lebih dari sudah ini mepet, ampulnya ini mepet. Ya, oke. Ini berisikan 2 mili. Gimana dia adalah harus 1%, karena ada yang isinya 2%. Masih ingat ya? Yang 2% lidocaine harus diencerkan menjadi 1:1, karena 2 cc maka diencerkan dengan aqua bujas 2 cc sehingga totalnya 4 cc. Bisa cukup digunakan untuk 1 kali penjahitan. Gunakan spet yang ukuran 5 cc. Buka spet. Ya. Buka ampul oksitosin. Ya, kemudian posisikan pasien dalam posisi nyaman mungkin. Ya, memakai handskun. Sedot lidocaine. Kita buka ampulnya ya. Oplos, jika 2% maka oplos dengan aqua bujas dosis yang sama yaitu 2 mili, maka jadi 4 mili. Karena ini 2 mili sudah 1%, maka cukup 2 mili. Ya. Kemudian kenakan handskun satunya. Ganti dengan jarum yang baru, ya, yang ukurannya lebih kecil. Ini kan besar ini. Ya. Oke, ganti jarum ya. Ya, pastikan benar-benar kencang, kemudian baru dilakukan aspirasi sampai tidak ada lagi cairan di dalam gelembung udara di dalam obat-obatan yang ada di spet. Ya, kemudian sudah kita siapkan lidocaine, ya sama kita bersihkan dulu lukanya. Ya, dibuka untuk membantu melihat dengan jelas. NaCN. Kemudian baru dilakukan penjahitan, ya, dengan menggunakan jarum sesuai dengan luka yang mau. Kalau otot ini kan menjahit bagian dalam, maka gunakan jarum yang model untuk otot. Kemudian juga mengganggu untuk heating. Kemudian ambil juga benang. Jadi ngambil benang setelah kita siap dulu ya, tahu luasnya luka berapa, baru kita ambil benang. Ujung yang tadi ngelewar keluar, buang. Ini kemudian pasang cuk pada jari akan kita pasangkan. Tadi gimana? Makanya Pasang benang. benang. Pasang benang biar bisa masuk. Biar masuk ke Ini kan dalam. lebarnya kan di atas. Ini loh, ini kan nggak rapat, nggak kayak benang. Benang kan harus masuk. Iya. Oke.
Ya, megang jarum jangan ke sini, jangan tengah-tengah, tapi ke ujung sini. Alatnya nggak rusak, jepitannya lebih kuat. Iya. Oke. Kemudian, letakkan di atasnya ini. Ya udah, gini aja tinggal kok. Putus. Alah, harus ketas banget ini benangnya. Karena kering itu harusnya diberisikan alkohol. Alkohol pun yang 90% dia akan menjaga ini. Ya, terjat. Saya biasanya kalau menjahit perineum dengan derajat sekian, 1 meter cukup untuk luar dan dalam sudah selesai. Dengan jahit jelujur. Ya. Sebenarnya kegedean nggak enak. Nomor 6, nomor 7 saya masih nomor 8. Ini menjaga supaya tidak lepas-lepas, tidak mengganggu. Ini dua-duanya diklepkan ke sini bawahnya. Oke, sekarang kita mulai untuk penjahitan. Ya. Dekatkan alat. Ya, pastikan lampu sorot menyala dengan baik. Kemudian ya, bantu dengan menggunakan kasa. Ya, pastikan tidak ada darah yang menutupi luka sehingga mempermudah kita melakukan penjahitan. Ya, bantu dengan menggunakan pinset untuk memegang area luka. Ya, sekarang saya mulai dengan jahitan yang dalam. Kalau dalam dengan dirinya ini harusnya yang lebih aman adalah satu-satu. Jelujur. Saya harusnya dimulai dari 1 cm dari puncak luka. Ya, dari sana 1 cm. Ini bisa anggap ini puncak lukanya ini ya. Ya, 1 cm kita mulai dipegang Mbak ini Mbak. Enggak lari-lari. Kemudian pinsetnya adalah untuk menyatukan jaringan yang akan kita jahit sehingga tidak menyebabkan menyubit-nyubit jaringan yang lainnya. Jor ini putulnya. Apa? Casan. Iya, itu ada di situ, Pak. Ya, kemudian ikat 1, 2. Ya. Ulangi. 1, 2. 2 kali. Ya. Ini saya mulai dengan jelujur dulu ya, nanti yang sini baru satu-satu. Ya, jelujur adalah jahitan yang dilakukan secara berkesinambungan. Sudah disimpul, kemudian ini jalan ke bawahnya tanpa harus memotong. Ini jelujur biasa, nanti akan ada jelujur terkunci. Jaraknya sama ya, antara satu luka dengan luka berikutnya nyublesnya sama ya. 1 cm jaraknya maksimal. Ini terus jalan terus, ini namanya jelujur biasa. Ya, nutup lukanya. Ya, oke. Sekarang saya kunci di sini sebagai akhir dari jahitan jelujur.
disisakan, kembali di 1, 2. Aduh, patah. Ini enggak. Namanya enggak. Benang jahitan biasa kalau ini ya. Bukan benang untuk jahitan luka. Kemudian megang jarumnya pun jangan di tengah-tengah gini. Jangan di tengah-tengahnya jarum gini. Ini juga nanti mengganggu untuk menyebelahnya yang akan kepentok di sini. Makanya harus di sini. Sepertiganya dari luasnya jarum. Paham ya? Oke, saya tadi mau menutup selusuran terakhir ya. Dianukan lebih sulit benang ini, tarik lebih tuh layu. Jika kurang mantap bisa dilakukan 3 kali, yang penting tidak menyebabkan ganjel untuk pasien. Paham ya? Oke, sekarang sarankan dengan jelujur terkunci. Tadi jelujur biasa jalan terus ya, sekarang yang terkunci. Tentukan ke bawah dengan cara jelujur terkunci. Kalau lukanya tidak dalam, ya bisa langsung, nggak usah pakai jahitan dalam, nggak apa-apa. Ya, jelujur terkunci. Kita mulai 1 cm dari puncak luka tadi. Ini karena ini kain seperti ini ya, pakai jarum ini enak banget untuk jahitan luar tetap nggak masalah. Tapi kalau aslinya luka, jarum otot gunakan untuk luka, watas nembusnya keras, susah. Ibu tadi ada bawa ayam. Ada bawa ayam? Latihan kalian aja yang mudah. Kalau saya mau yang sing angel-angel biasa. Jadi mudahan pakai ayam daripada ini. Ya? Sama aja untuk prakteknya. Ini yang terkunci. Kalau ini kan biasa kayak gini ya, langsung tarik ya. Ini terkunci, kita masukkan benangnya ke sini, disilangkan. Itu namanya jelujur terkunci. Lebih kencang lukanya. Tapi biasanya kalau ada udema lebih sakit karena ketarik. Ya. Sekarang mulai lagi berikutnya. Ya. Ini sudah terkunci ini. Tinggal ke bawah gitu. Paham ya? Nih ada simpul di sampingnya. Paham ya? Paham. Oke, sekarang
saya tutup, nanti baru jahitan satu-satu. Masuk tuh sudah toh? Ada asisten yang bantu kan asisten ini sambil saya ini asisten tetap pegangnya difiksasi tetap kenceng. Kalau di kamar operasi tugasnya itu kalau jahit ya kita megang ininya. Benangnya. Iya. Kalau mau kunci jangan, kalau mau nutup akhir jangan dikunci. Ya, kalau yang paling nggak dikunci nggak bisa ngikat. Nah, ini tinggal Terlihat mudah kalau dipantau. pakai daging ayam lebih enak kalau empuk. Kalau yang praktek sesungguhnya pakai vagina babi, baru benar seperti vagina beneran. Vagina babi. Saya nggak mau dulu. Haram ngapain? Kalau kita pelatihan itu kan disediakan. Kalau saya pakai babi, pakai gina saya 5 menit aja nggak sampai kok, selesai kok. Ya, ini yang selujur terkunci tadi selujur biasa yang di dalam ya. Ada gambaran sampai di sini? Ada sih. Sedikit. Kamu melep ini yang ini nggak perlu dilepaskan karena ini harusnya gunakan benang jenis yang catgut, dia akan larut dengan sendirinya di dalam jaringan tubuh. Kalau melepaskan jahitan, ya ujungnya aja yang dilepaskan kalau selujur. Udah ya, paham ya? Kalau luka beneran, pasien diginikan alah saya lupa tadi belum masukkan lidocaine-nya. Ya oke, sekarang kalau jahitan dalam ya tanpa lidocaine bisa karena jaringan dalam sarafnya sangat sedikit. Jadi pasien nggak sakit, kalau sudah sampai sini, ya jempleng pasien nggak dilukain. Orang zaman dulu Ya, kamu bisa dijiwet, ditendang, sembur ya iso kok. Beneran. Kita beda jahitan dalam, kita ajak ngobrol aja nggak tahu dijahit nggak dia diem. Tapi kalau dia tahu saya jahit ya mbak, enggak ada. Kalau jahitan dalam berarti kita nggak lihat jahit. Tapi kalau memang sudah seperti ini, kalau standar APN kita harus menggunakan lidocaine. Nggak boleh, itu hak asasi manusia, katanya kita melanggar. Oke, sekarang kita mau menjahit. Ya, diawali dengan sudah bersihkan lukanya tadi ya, dan diberikan lidocaine sebagai anestesi mengurangi rasa nyeri. Ya, kita masukkan nanti lukanya ke bawah, masukkannya dari atas ke bawah. Ya, satu dinding dulu, cubes, pastikan semuanya masuk ke jaringan paling bawah. Aspirasi. Ada darah apa tidak? Kalau ada darah nggak boleh disuntikan. Tarik sedikit coba atau geser sedikit, aspirasi lagi. Kalau masih ada darah maka nggak boleh disuntikan lagi. Tarik lagi, kalau tidak ada maka ketika sudah masuk ya nggak ada aspirasi, nggak ada darah, masukkan obat secara perlahan sambil ditarik ke atas, sambil tangan kanan dorong obat, tangan kiri narik padnya ini sampai ujung atas. Udah sampai ujung atas ya, akan kelihatan gelembung biasanya kalau cairannya masuk. Ya, kemudian karena ini adalah untuk dua sisi, satu seses ya, selesai ya. Pindahkan ke sisi satunya, suntik kembali. Ya, kalau ini luasnya luka pas seukuran jarum spet ini. Aspirasi tidak ada darah maka masukkan obat secara perlahan-lahan. Jadi sebelah kanan 1 cc, sebelah kiri 1 cc. Iya. Terus jarumnya itu nggak perlu diganti ya? Tadi saya bilang diganti. Ini nggak ada gantinya kok. Oke, ganti jarum yang lebih kecil. Ya, kemudian setelah jarum ini kurang lebih tunggu 2 menit untuk memastikan sudah bereaksi atau belum. Bisa dengan cara jiwit. Kalau dia diam nggak usah ngomong. Saya cek ya mbak. Pas ini sudah sakit. Kalau kita pegang gini, jangan anteng berarti kan sudah. Ya. Oke. Ya. Mulai dijahit ya mbak. Ya.
kita mulai penjahitan secara terputus atau jahitan satu-satu. Lagi karena jahitan luar, maka gunakan jarum yang untuk jahitan luar, yang bentuknya adalah pipih. Ini ya. Ya. Kalau ngambil benang untuk jahitan satu-satu harus lebih panjang dari jahitan jujur, karena mesti akan lebih panjang penggunaannya karena satu dipotong, nyambung lagi gitu toh. Ya, harus lebih panjang ukurannya. Kemudian kita mulai penjahitan secara terputus. Ya. Satu-satu. Bisa. Nariknya kepanjangan, kadang benangnya akan putus. Ya, usahakan simpul ada di samping, jangan di tengah-tengah. Nanti pengambilannya pun kita juga ada teknik pengambilan benang, juga nggak asal nyabut, tapi harus di bawahnya ini simpul yang atas ini, yang diangkat, yang di sini, yang digunting, sehingga benang yang ada di luar tidak masuk ke dalam jaringan. Ya, paham maksudnya? paham Ibu. Oke, sudah 2 kali kita kunci, kemudian kita potong. Ya. Buat lagi jahitan berikutnya dengan cara yang sama. Karena satu-satu. Lebih kuat ya, dan jarang jahitan satu-satu nggak jadi. Kalau jahitnya benar nggak ada infeksi luka, kecuali ada orang DM yang kadar gulanya tinggi, kadang menyebabkan lukanya fatal. Ya, oke, itu jelujur terkunci, jelujur biasa sudah, continuous biasa, ya, interruptus tadi sudah satu, sekarang terputus dengan teknik matras horizontal dan matras vertikal. Horizontal artinya Horizontal itu tegak lurus. tegak lurus, vertikal Miring. ya. Oke, sekarang saya mulai dengan yang matras horizontal dulu. Ya, tetap kita mulai dengan jahitan ya matras horizontal. Oh ya, maaf. Ini luka ya. Oh maaf, keliru. Tetap mulainya dari penguncinya dari tengah dulu. Kita mau jahit cara matras horizontal. Seperti terputus biasa. Kemudian ini dari sini ke samping, ini namanya horizontal. Ya, horizontal ya, ke atas bawah. Kemudian dari sini kita akan masuk ke sini. Nah, simpul di sini. Paham? Paham. Atas bawah ya ini ya. Ya, ini biasanya kalau ini dilakukan pada luka dengan perdarahan yang sulit dihentikan. Ya, untuk jaringan otot yang harusnya tidak dijahit tapi ada robekan otot, menggunakannya jahitannya seperti ini. Ya, kita gunting.
Sekarang martas vertikal. Ya, dari sini yang paling jauh, kemudian 12. Iya. Ya, kemudian kita nyoblos di depannya ini. Kok malah lepas. Bagian ini sih, bagian apa? Jarum. Oke, sekarang kita balik. Sini mepet. Terus ke depannya jahitan pertama tadi juga mepet ke depan sini. Alah, 12 meneh. Vertikal, nyamping artinya ya. Balik. Jadi jajarnya di sini. Ini sama sini, ikat di sini. Paham? Paham? Nanti dilihat videonya ya. Iya. Oke. Ya, kita jahit, kita ikat. Dan kita buka secara. Ya, kemudian bersihkan luka. Ambil NaCl, gunakan kapas Kasadaru, bersihkan seluruh luka. Ya, sisa-sisa benang juga ada, juga harus kita bersihkan. Ya, kemudian ya, kalau di vagina nggak kita separatur, nggak kita tutup ya. Kalau kita luka umum, maka kita sekarang beginikan. Sehingga tidak seperti luka biasa. Jadi separaturnya mana ya? Di bawah. Karena guntingnya nggak ada, saya potong ini bagi dua ini. Ya, sudah dibersihkan, ini sudah bersih, kemudian pasangkan dengan superatul. Oh, jaringnya dulu. Ini untuk luka umum ya, luka terbuka. Vagina nggak menggunakan seperti ini. Iya. Vagina nggak ditutup, lukanya hanya dibersihkan, kemudian sudah. Gimana mau ditutup? Ada darah, ada. Kalau orang hamil, masalahnya kan ada nifas, toh, ada lohe, toh. Nah, mau ditutup kok gimana caranya tutup? Supaya apa-apa ya tetap lepas. Kemudian tutup dengan menggunakan Pasang steril. steril. Malah kasarnya sini banget. Kalau nyambung harus ditutup satu lagi yang lebih panjang ya nih ya. Ini jangan lukanya ini nyambung. Ini juga nggak boleh ada
kasa yang seperti ini nggak boleh digunakan karena ini resikonya nanti bisa masuk ke luka menyebabkan infeksi. Ini serabut-serabut gini nggak boleh. Kita tutup dengan kasa. Ukurannya lebih panjang. Gunakan plester atau Hepavik untuk menutup luka. Ya. Ini kan jaringan tubuh ke atas ke bawah. Plesternya nggak boleh ke sana ke atas bawah, tapi harus ke samping. Karena kalau ke sini ketika kita duduk ke berdiri, ya, lepas nanti perbannya. Paham? Ya. Oke. Mana luka tutupnya? Masukkan handspun, masukkan ke dalam klorin, gunakan alat tutup dengan menggunakan plester atau Hepavik. Nggak boleh dibiasakan begini gunting, langsung ya. Samping plasternya nanti gimana? Sekarang jarang, misalnya orang alergi mesti kalau alergi Hepavik baru menggunakan plester. Saya juga alergi ini, kalau pakai ini langsung merah-merah. Ya, pesan kepada pasien untuk tidak dulu sampai kena air selama 3 hari pasien kontrol. Kemudian nanti luka dievaluasi hari ke-7 kontrol ulang. Ya, kalau luka baik maka boleh dibuka, jika belum maka perlu pengobatan khusus tergantung pada tingkat efeknya seperti apa. Kan prinsip membersihkannya adalah sama. Buka dulu plasternya, bersihkan dari atas ke bawah, dari darah yang terkontaminasi menghindari ke tempat yang tidak terkontaminasi ke tempat yang terkontaminasi. Dari luka dulu, sampingnya memutar pulang. Ya, sampai sini ada yang ingin klarifikasi? Belum. Ya, untuk evalu mungkin besok jam 1 ada jam kosong. Bisa mau Jumat jam 10. Jam 8 besok sudah bersih. Ada.